Kalian pernah nggak ngalamin ketika kalian sedang duduk di samping papa kamu yang sedang nyetir, terus kemudian papa ambil tikungan, katakanlah papa ambil tikungan ke kanan, nah kamu akan merasa kamu akan terdorong ke kiri. Juga begitu ketika papa kamu mengambil tikungan yang ke kiri, ya, maka kamu akan terdorong seolah-olah ke kanan. Pernah kan? Nah, pernah. Kalau pernah, marilah kita cari supaya kamu dan papa kamu dan mobilnya tidak terpelanting. Kamu harus tahu kecepatan maksimalnya berapa yang diperbolehkan, ya. Karena kalau misalkan melebihi kecepatan maksimal, mobil papa kamu akan terpelanting, ya. Kamu juga nanti bisa saja ikut-ikut terpelanting, papa kamu ikut terpelanting, dan akhirnya bukan sampai di tujuan, malah sampai di rumah sakit. Jadi kamu harus tahu kira-kira kecepatannya berapa sih yang diperbolehkan, ya. Yuk kita cari kecepatan maksimumnya dulu. Oke. Jadi gini, ada sebuah mobil bermasa 3 ton. Jadi 3 ton ini kita jadikan kilogram. Jadi masanya adalah 3000 kilogram. Gitu ya. Mobil tersebut melewati sebuah tikungan jalan yang berbentuk seperempat busur lingkaran ini. Ini jalan yang ruas jalan yang menikung, ya. Kakak ambil 2 contoh, ya. Contoh ketika papa kamu menikung ke kiri. Contoh ketika mobil papa kamu sedang menikung ke kanan, ya. Oke, lanjut. Jari-jari dari lengkungan tikungan itu, jari-jari sama dengan 25 meter, ya. Kelengkungan dari tikungan jalan itu berjari-jari 20 meter. Oke, bila koefisien gesek statik antara jalan dan mobil, jadi jalannya itu perlu kasar adik-adik. Kalau nggak kasar nanti papa kamu dan kamu akan terpelanting keluar, itu lebih berbahaya lagi. Jadi harus ada gesekan antara ban dan jalan, ya. Koefisien geseknya adalah mu s sama dengan 2/5. Oke, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, maka kecepatan maksimal mobil yang diperbolehkan agar tidak terpleset, tidak tergelincir, ya. Nah, contoh gini misalkan. Kalau kasusnya misalkan tadi, ini mobil kamu dan papa kamu sedang bergerak, ya, ini tikungannya. Ini berarti papa kamu sedang menikung ke arah kiri. Maka kamu seolah-olah akan mendapat gaya ke kanan, ya, gaya semu. Juga begitu ketika papa kamu menikung dengan arah tikungan ke kanan, maka kamu akan mendapat gaya seolah-olah ke kiri, ya. Kamu seolah-olah agak-agak terpental ke kiri. Nah, pertanyaan adalah, berapa kecepatannya supaya kamu aman di dalam mobil papa kamu tidak tergelincir? Mari kita lihat. Ini adalah fisika sehari-hari. Oke, cara gini adik-adik, ya. Di setiap gerak melingkar itu ada yang namanya gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu merupakan gaya semu, ya. Karena gaya sentripetal itu nanti bisa berupa gaya gravitasi, bisa berupa gaya magnet, bisa berupa gaya listrik. Nah, kebetulan gaya sentripetalnya di sini adalah berupa gaya gesek. Jadi nanti untuk mengimbangi mobil agar tidak tergelincir, maka di sini harus ada gaya gesek. Gaya gesek yang arahnya ke pusat. Nah, gaya gesek inilah yang berupa gaya sentripetal. Jadi gaya gesek berupa gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu apa? Gaya yang arahnya ke pusat lingkaran. Ke pusat lingkaran, ya. Kebetulan gaya sentripetalnya berupa gaya gesek, ya. Oke, gaya sentripetal itu apa? Gaya yang hanya ada pada gerak melingkar. Oke, sekarang mari kita jabarkan. Gaya gesek adalah koefisien gesek kali normal. Gaya sentripetal adalah massa mobilnya dalam hal ini kali kecepatannya dikuadratin dibagi jari-jari. Nah, ini rumusannya, ya. Oke, kita lihat dulu apakah terlihat oleh kamera. Oke, kita geser dikit. Nah, gitu ya. Baik.
Sekarang gaya normalnya apa? Gaya normal tuh gini deh, misalkan nih kita anggap ini kita pandang dari depan ya. Ini adalah ruas jalannya kiri kanan. Ini adalah apa namanya? Jalannya yang kasar. Nah, mobil di posisi sini deh. Ya, jadi kita pandang dari depan lah ya. Nah, oke, ya. Kita menganggap gaya normal mobil adalah ini. Ini gaya beratnya, gitu ya. Gaya normal adalah gaya reaksi dari lantai atau dari jalan ke mobil. Nah, normalnya ternyata adalah W. W-nya ternyata M kali G. Oke. Dengan demikian nanti kita masukkan ke sini. Yuk kita geser dulu. Kita geser. Oke, kita geser. Kita masukkanlah mu S-nya. Normalnya kita M kali G kan, terus M kecepatannya dikuadratin dibagi jari-jari. Oke, dari sini kita bisa melihat kalau M, nggak kelihatan. Yuk kita geser dulu biar kelihatan. Untung terlihat ya. M-nya bisa kita coret deh. M-nya bisa kita coret ya, coret. Oke, nah, sehingga nanti kita dapatkan rumusannya. Kita tulis dulu rumusannya adalah mu S dikali R, V dikuadratin, kuadratnya kita pindahin jadi akar. Nah inilah kecepatan maksimum yang diizinkan, nggak boleh lebih. Kalau lebih nanti apa akibatnya? Ya mobil kamu akan terpental keluar jalan. Kalau misalkan kebetulan sisi jalannya jurang, itu berbahaya sekali. Kamu akan mobil papa kamu akan jatuh ke jurang. Oke, yuk kita hitung berapa kira-kira kecepatan maksimalnya untuk soal ini. Kita masukin akar. Mu S kita masukin 2/5. Oh, ada G-nya lupa. Di sini lupa ya, kakak. Ada G-nya di sini. Ada G-nya sama dengan V. Yes. R-nya kita masukkan 25. G-nya kita masukkan 10. Inilah dapat V-nya. Oke, hitung-hitungan kita lihat. Ini adalah bisa dicoret 5, 2 kali 5, 10 kali 10, 100. Jadi akar 100 adalah V, maksimalnya adalah 10 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan maksimal yang diperbolehkan ketika kondisi jalannya punya jari-jari kelengkungan 25 meter, punya kekasaran 2/5. Oke, bisa jadi nanti kondisi kecepatan maksimalnya juga akan berbeda deh, tergantung dari apa? Tergantung dari kekasaran jalan itu berapa, terus jari-jari kelengkungannya berapa jalan itu. Ya. Oke, inilah fisika sehari-hari. Ya, jadi kamu harus hati-hati nanti kalau kamu udah bisa bawa mobil, hati-hati ketika kamu menemukan tikungan. Ya. Berjalanlah dengan cara mengurangi kecepatannya, kurangi kecepatannya ya. Tetap kita harus hati-hati. Jangan melewati tikungan kamu ambil posisi mobil dalam keadaan ngebut. Ya, kecepatan mungkin bisa kamu bikin 100, itu berbahaya. 100 ya kilometer per jam. Itu berbahaya. Oke, segitu aja dulu adikku. Semoga bermanfaat untuk keseharian kamu sehari-hari. Ya, ini adalah fisika sehari-hari. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.